Saya ada titipan nih, mungkin nominalnya tidak seberapa. Ini dari abang yang di NTT dan tidak mau disebutkan namanya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teteh, untuk bisa kebutuhan teteh sehari-hari sama anak. Mohon diterima ya. Mungkin nominalnya tidak seberapa dan mungkin ini bisa bermanfaat. Yang merasakan itu Teh Yuni itu sendiri, gimana keadaannya pas posisi dia harus mengambil keputusan untuk berpisah ya. Itu bunga di telinga itu dari siapa itu? Tadi metik dari kebun. Oh, metik ya. Kirain itu si Jumaidi yang ngasih itu, kameramen saya itu. Bukan. Suka aja sama bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Eko TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Abed Aldi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan umur yang panjang ya. Di video kali ini saya mau berkunjung lagi ke rumah Teh Yuni ya, yang ada anak dua yang masih kayak gadis itu ya. Nah, seperti apa keseruannya, ikutin terus video ini sampai akhir. Oke pemirsa, kalian bisa lihat pemandangan di depan saya di pegunungan dan berkabut ini, Masya Allah indah sekali ya. Dan Teh Yuni kebetulan lagi tidak di rumahnya ya. Tadi saya sempat ke rumahnya, katanya lagi di kebun nih, makanya saya nyamperin ke sini. Ini udah deket nih. Ini jalannya seperti ini, nggak tahu ini jalan yang benarnya, cuman katanya jalan yang paling dekat tuh ke sini lewat jalur ini. Dan di sini view-nya tuh, Masya Allah. Gimana Paman? Iya, ekstrim. Ekstrim, tapi ini pemandangannya syahdu banget ya. Luar biasa. Cuman Perjalanannya yang luar biasa. tidak luar biasa. Lah, ini udah banyak yang nanya ini sama Teh Yuni. Saya baru ada waktu nih buat nge-vlog lagi ya. Makanya ini banyak yang request saya untuk nge-vlog Teh Yuni yang si janda anak dua yang kalau menurut saya itu kalau asli itu masih kayak gadis ya. Kalau menurut kamu lihat Teh Yuni itu masih kayak gadis nggak? Dia tuh kayak anak SMA. SMA ya? Wah. Nah ini namanya tuh bebegig ya. Tuh lihat jalannya ya. Aduh. Pengen lihat bebegig asli nanti. Nah, pokoknya terima kasih yang selalu support ACTV ya. Semoga kalian sehat selalu, digampangkan, dilancarkan balik rezekinya pokoknya ya. Makanya disambung di sini saya opening nggak terlalu jauh juga. Pastiin dulu. Tuh, Allahu Akbar. Aduh, hampir. Tuh Teh Yuninya ada ya. Ini jalannya. Tuh ada anak-anak juga. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Teh Yuni? Alhamdulillah saya. Aduh, pemirsa lihat pakai kembang. Masya Allah. Lagi apa ini Teh? Ini lagi daun. Daun pisang buat apa? Buat mantan nasi. Oh, buat timbal kayak Ya, gitu. buat tinggal. Rajin sekali. Dan baru tahu nih kalau ke belakang rumah Teh Yuni itu ternyata pemandangannya Masya Allah sekali. Itu pemirsa, coba kalian kalau bisa lihat kameramen itu kan lagi di belakang itu lagi berkabut kayak gitu ya. Itu kan sungguh indah sekali ya. Tapi ada yang lebih indah ya. Kamu tahu cuy yang lebih indah itu apa? Itu Teh Yuni. Yuni, ini kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Dari monyet. Saya tadi hampir ke Guru Bas tuh. Di mana? Di situ jalannya. Lagi musim hujan. Iya. Ya, jadi ada baik ya. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Ternyata makin hari makin Itu Paman jangan macam-macam, dia bawa parang itu. Ada monyet. Ini
lagi banyak anak-anak ini. Anak siapa? Ponakan ini. Weh, ulah kadinya. Namanya siapa? Di balong kayak tai. Oh yang ini? Tai lagi bakal kadinya jalan, tai. Gila. Udah punya pacar belum? Teteh di balong. Oh, Cun. Tai tai. Punya pacar kayaknya. Katanya. Yoni, sekarang aktivitas apa sehari-hari? Di rumah seperti biasa. Di rumah tangga. Anaknya nggak dibawa? Enggak lagi sekolah. Oh, lagi sekolah agama gitu katanya. Ini banyak yang nanyain sama Teh Yuni. Gimana tuh? Kesannya banyak orang yang suka, banyak orang yang ngedoain. Gimana tuh tanggapan Teh Yuni seperti apa? Alhamdulillah kalau banyak yang Ininya jangan diome, aduh palunya simpan aja dulu. Ya alhamdulillah kalau banyak yang doain mah karena sekarang juga kan aktivitasnya itu panggilan masak gitu. Oh, mijit, message ya. Ya masak ya. Seperti itu. Terus juga kan dari dulu tuh punya cita-cita pengen jadi pengusaha kan. Oh iya. Gitu. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa ya? Saya lupa lagi. Dulu tuh aku pengen itu di salon, kebetulan tahun ini ada program pemerintah jadi ada kursus gratis gitu. Oh, tapi Teh Yuni udah ikut daftar kah atau apa? Udah? Udah datang. Alhamdulillah ya katanya Teh Yuni ini pengen kan keahlian Teh Yuni itu banyak ya. Selain daripada jadi ibu rumah tangga, jadi ini juga bisa mijit juga ya, tapi khusus untuk wanita. Dan sekarang katanya pengen ikut kursus kecantikan gitu ya. Pengen kedepannya mungkin kalau memiliki rezeki pengen buka salon kayak gitu ya. Kan suka ini ya, suka banyak kalau misalkan di kampung ada yang kenaikan kelas gitu kan ya. Anak-anak SD itu kan butuh itu kan make up ya, butuh yang make up kayak gitu kan lumayan ya. Banyaknya kedepannya ada usaha bisa buka salon sendiri. Terus apa lagi? Ya udah itu kegiatan Senin sampai Kamis ya ikutan kursus. Oh, ikutan kursus. Cuman berangkat pagi pulangnya tidur. Habis siang jualan atau kadang panggilan masak mijit. Alhamdulillah ya sungguh. Pokoknya ini sungguh wanita yang sangat pekerja keras sekali. Ya, Salut pokoknya. alhamdulillah kan ada program pemerintah jadi gratis ya. Gratis ya. Iya gratis. Kalau misalkan kita sengaja untuk kursus mungkin bayar lumayan juga ya. Lumayan itu dari 5 juta sampai 10 jutaan. Itu sampai bisa kah atau gimana? Basicnya ya sampai ujian kan ada ujiannya juga. Berapa lama atau berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Oh, lumayan lama juga ya. 6 bulan. Jadi ini mumpung lagi ada program pemerintah jadi gratis ya. Kita harus bisa memanfaatkan gitu. Nah, Teh Yuni, ini perkebunan palawija ini yang punya siapa ini? Punya abah ini. Punya Abah. Jadi Teh Yuni nggak harus beli juga ya? Ya alhamdulillah lumayan sih buat sehari-hari. Lumayan ya buat sehari-hari. Iya. Ini saya mau lihat-lihat sekitar sini boleh? Boleh. Di mana dulu nih yang mau kita lihat nih, ke sebelah sini nih? Ya. Tuh, Pohon nanam apa aja? rawit, cabai rawit cengek. Oh, cengek ya kalau bahasa Sunda tuh cengek. Terus Ya, apa lagi? Itu bawang daun. Tuh, Terus ada itu tuh. apa? Cengek aja sih. Sama ini ya, bawang daun ya. Tuh, bawang daunnya udah pada ini. Tuh. Asal kitanya rajin ya, kalau tinggal di kampung itu pasti Iya. nggak harus segala beli gitu ya. Ini mah bantuin abah aja dah. Mumpung lagi nggak terlalu sibuk juga Iya, ya. iya. Tapi saya salutnya Teh Yuni ini kan apa
single parent gitu dengan anak 2, terus belum ngurusin rumah, apalagi sekarang ditambah kegiatannya ya, kursus itu apa, kecantikan kayak gitu. Alhamdulillah nih, pokoknya Teh Yuni ini emang pokoknya rugi yang kemarin sampai nyakitin Teh Yuni lah pokoknya. Nah kalau ini apa Teh? Lenca. Ini anggur. Anggur. Lenca, Teh Yuni tahu nggak bahasa Indonesianya lenca itu apa? Ayo. Apa ya lenca? Hah? Buah cetrok. Kalau ini mah udah pada matang semua ya, lencanya ya. Tuh udah hitam. Ini bisa juga untuk dibuat ini ya, bibit ya. Hitam kayak kamu paman. Itu di karedok. Apa? Hitam kayak kamu. Di apa namanya pencok? Karedok lenca. Iya, karedok Alah. lenca. Ini kalau mana cengek? Mana cengek? Itu. Oh. Gede. Santai kawan, santai. Oke. Tos dulu. Santai. Oke. Nah, kapan-kapan kita ngaredok lenca ya. Iya, Ada di sini. ngeliwat ya, siap. Teh Yuni ini makin cantik aja ya. Nah, ini di sekeliling di area tempat tinggalnya Teh Yuni itu banyak apa ya? Pohon ini ya, apa Teh? Kapulaga ya. Ini pohon kapulaga ini kalau misalkan udah kering harganya lumayan ini. Aduh, Kadek, hati-hati. Ini lumayan. Pokoknya Teh Yuni ini emang wanita yang mandiri, yang pekerja keras, yang punya apa ya? Punya keinginan yang kuat, punya cita-cita yang mulia ya untuk mengangkat harkat derajat keluarga seperti itu. Itu bunga di telinga itu dari siapa itu? Tadi metik dari kebun. Oh, metik ya. Kirain itu si Jumaidi yang ngasih itu, kameramen saya itu. Suka aja sama bunga. Ya, kamu jangan mau sama dia ya, Omat ya. Karena dia itu tidak suka ini katanya. Tidak suka wanita. Apakah seperti itu, Paman? Well. Bohong ya. Cuman bercanda ya. Tiuni ini kayaknya lagi banyak pikiran banget ini teh. Tuh, senyumnya aja lagi mawur ini. Dibikin enjoy lah. Iya, dibikin aja. Enjoy is my life. Aduh, Masya Allah. Aduh. Mungkin hari ini banyak aktivitas jadi lelah juga. Oh iya, betul. Karena kegiatan Teh Yuni jadi nambah sekarang ya. Iya. Jadi ada kegiatan ini ya, kursus katanya kursus. Teh Yuni, sebenarnya Teh Yuni itu umur berapa sih? Tahun ini 30. 30, tapi kok kayak umur 18 tahun ya? Menolak tua. Menolak tua. Mungkin karena Teh Yuni ini selalu berpikiran positif ya, jadi awet muda ya. Gitu. Kita jangan punya penyakit hati, Nah, jangan betul. iri hati sama orang. Kalau ada masalah, ya dinikmati aja, berhusnuzon aja sama Allah gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita bersyukur tuh bukan dalam hal menerima kesenangan aja gitu, dalam hal bahagia, tapi di saat kita terpuruk, di saat kita sedih, di saat kita sakit juga itu harus disyukuri ya. Ikhlas. Iya. Ikhlas itu bukan hanya menerima saja, memberi juga harus ikhlas. Nah, betul. Apalagi menerima kenyataan gitu. Ikhlas itu sudah berdamai dengan diri sendiri. Masya Jika Allah. ada orang yang tidak suka, iri hati, ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Mungkin Teh Yuni suka ada omongan tetangga yang rada-rada pedas apa gimana gitu sama Teh Yuni. Ada, tapi diabaikan saja. Oh, Lagi seperti pula itu. kan itu obrolan-obrolan negatif yang bisa menjatuhkan mental aku gitu. Jadi ya dibawa enjoy aja, dibawa happy. Kita harus bisa mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ya kalau ada orang yang gak suka, ya balik lagi introspeksi. Iya, Ini betul. apa nih? Ada yang salah dalam diri aku tuh apa ya? Gitu. Kalau ada yang salah ya dibenahi. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu. Betul sekali. Itu Teh Yuni banyak yang komen ya kemarin di video Teh Yuni yang sebelumnya. Katanya banyak yang apa ya, yang ragu kenapa sih sampai
Teh Yuni ini janda 2 kali seperti itu. Terus mungkin ada yang apa, yang salah di diri Teteh, mungkin dalam artian kurang bersyukur, dari kurang menerima mungkin dari penghasilan suami atau apa. Ini mungkin itu netizen yang tidak nonton video seutuhnya mungkin ya. Dan mungkin Teh Yuni bisa untuk menjelaskan kembali kenapa gitu, untuk yang pertama kenapa, yang kedua kenapa gitu, biar tidak salah paham gitu. Iya. Untuk yang pertama itu kan aku menikah masih usia dini ya. Masih belia mungkin Iya, ya. belia gitu. Umur 18 tahun udah nikah, otomatis emosi kan belum stabil ya. Iya. Jadi masih labil, itu belum bisa mengendalikan. Terlepas kenapa bisa emosi itu karena juga terhadap suami ya. Suaminya selingkuh, terus nggak kerja, terus bukan berarti materialistis ya. Jadi Tapi realistis ya. iya, jadi gini, aku cuma meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga aja, itu dibilang matre, selebihnya kan apa ya? Iya, Aku karena bukan menjelekkan, tapi kadang-kadang aku nggak bisa jajan, kadang-kadang untuk makan sehari semuanya pun nggak ada gitu, nggak ngasih, terus dia nggak kerja gitu, jadi terpaksa aku yang kerja seperti itu. jadi Teh Yuni ini cuman meminta hak ya. Iya. Meminta hak kepada suami untuk menafkahi, dan mungkin waktu itu posisinya Teh Yuni sama suami juga masih pada labil emosinya. Pada Gitu labil, kan. ya. Ya terjadilah mungkin mungkin kan emang percayaan itu kan dibenci sama Allah ya. Cuman daripada banyak mandorotnya Iya. gitu. Ya mendingan ini aja apa? Ya mungkin berpisah lebih baik gitu daripada. Aku dikasarin diem, dia nggak kerja juga aku diem, kadang minta sama orang tua gitu. Waktu itu aku lagi hamil aja dia berani selingkuh, dia berani jalan sama wanita lain. Oke, masih bisa dimaafkan, tapi yang tidak bisa dimaafkan adalah ketika dia bersikap kasar. Udah main fisik gitu. Iya, udah main fisik, itu yang menyebabkan aku dilarikan ke rumah sakit. Jadi ada beberapa saraf di kepala yang kena dampaknya akibat kekerasan KDRT itu. Jadi itu yang tidak bisa dimaafkan, itu fatal banget seumur hidup buat saya. Soalnya itu udah termasuk penganiayaan juga ya. Iya. Gitu. Terlepas dari itu, karena memang kita mungkin sama-sama belum bisa mengontrol emosi, aku juga tidak menyalahkan sepenuhnya. Ya ini juga memang udah jalannya takdir seperti ini. Ya mau bagaimana lagi, diteruskan juga sudah tidak bisa karena sudah mengancam nyawa. Dari pihak keluarga juga sudah tidak mengizinkan untuk melanjutkan rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, Iya. itu nih buat kalian yang belum paham seperti itu. Nah, untuk yang kedua saya juga belum terlalu ini nih, karena apa nih kalau boleh tahu itu juga kalau mau ini Kalau ngasih untuk tahu yang sih. kedua itu kan tadinya masih saudara juga sih. Oh, ada masih tali Iya, saudara masih masih. saudara juga. Iya biasalah, namanya juga status single parent itu jadi apa ya, di masyarakat tuh kayak aib Iya. jelek gitu image-nya gitu kan. Jalan padahal aku kan kerja gitu, aku kan suka jualan kue dulu tuh. Oh, Ada suka yang jualan kue juga iya ya. dulu sama ini, terus biasa ngajak-ngajak jualan bareng lah gitu. Terus Pemirsa, alhamdulillah saya bisa ketemu dan silaturahmi lagi sama Teh Yuni ya. Dan di sini saya cukup menikmati suasana alam yang sungguh masya Allah sekali ini gitu. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama apa ya? Begitulah. Ulah berdua ya tuh. Kalem, nanti jodoh mah aya, kalem. sama-sama masya Allah. Masya Allah pokoknya kan. Tadi buat kalian yang belum paham tentang Teh Yuni, mungkin banyak yang nontonnya nggak habis ya Teh ya. Iya. Mungkin tadi bisa sedikit untuk bisa menjelaskan gitu ya, kenapa alasannya apa gitu. Karena kita tidak boleh untuk menjudge seseorang kalau kita belum
tahu dalamnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, karena kita nggak ngalamin, kita nggak ada di situ waktu Teh Yuni itu ngalamin gitu ya. Kita cukup untuk mendoakan yang baik-baik aja gitu, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Teh ya, seperti itu ya, karena mungkin nggak ada orang gitu yang mau gagal dalam pernikahan, semuanya juga pengen sakinah mawadah warohmah sampai akhir hayat gitu ya. Nah ini Teh saya ada titipan nih, mungkin nominalnya tidak seberapa, ini dari abang yang di NTT dan tidak mau disebutkan namanya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Teteh, untuk bisa kebutuhan Teteh sehari-hari sama anak. Mohon diterima ya, mungkin nominalnya tidak seberapa dan mungkin ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama si abangnya aja yang mungkin bisa disebut buat, katanya sebut saja dari hamba Allah seperti itu. Terima kasih banyak buat abang yang mau ngasih. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan Amin. rezekinya dilancarkan selalu ya. Panjang umur. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat si abang yang tidak mau disebutkan namanya dari NTT kalau nggak salah gitu. Semoga apa yang abang berikan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, saya Jazakallahu khairan katsiran. amin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Teh Yuni cepat-cepat ini ya kursusnya cepat beres, bisa nanti mudah-mudahan ada ngumpulin buat modal juga ya. Mudah-mudahan bisa Proses ya proses, bisa buka salon kecil-kecilan. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya. Udah saya ganggu lagi ke sini. Semoga tak bosan-bosan saya untuk mendoakan yang terbaik pokoknya buat Teh Yuni ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini, kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.